Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Buya. Semoga Buya selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saya dengan hamba Allah, saya ingin bertanya ini tentang saya dan suami. Saya sering sekali diemin suami karena sikap suami terlalu berat sama saudaranya. Saya udah punya 2 anak, tapi suami gak pernah gantian atau bantuin saya gantian ngasuh kalau malam. Tapi giliran sama saudaranya, dia langsung lari ketika dengar suara anaknya nangis, padahal di kamar saudaranya ada bapaknya, jadi saya sering cemburu sosial. Terus bagaimana suami saya ngasih uang ke bapaknya untuk berangkat haji, sedangkan kami sendiri belum tercukupi sama suami buat biaya sekolah aja kita mikir dulu nyari uangnya. Sedangkan bapaknya ada uang dari ladang sawah sudah tercukupi, sudah mapan, sudah dapat bangku anak-anak yang lain. Belum pada ngasih patungan, nah kita yang hidupnya pas-pasan sudah diminta separuhnya, sedangkan saya dan anak saya belum tercukupi oleh suami. Bagaimana saya menyikapinya agar saya tidak ada hati prasangka buruk karena saya udah capek Buya. Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah ini insya Allah Anda akan tidak sakit lagi. Karena pertanyaan Anda dari awal sampai sebelum kalimat terakhir itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak enak. Menunjukkan ketidakbaikan hati Anda. Tapi di ujung kalimatnya Anda istimewa. Anda ingin baik agar tidak prasangka buruk, agar tidak. Ini insya Allah Anda akan dikabul oleh Allah. Cuman saya akan rentet dari pertanyaan pertama. Ini Anda ini saya marahi hari ini, saat ini saya tegur. Kalau suami Anda baik dengan keponakannya, Anda gak usah kecewa. Kalau ternyata suami Anda kurang melayani anak Anda, itu anaknya siapa sih? Anak suami Anda juga kan. Artinya bukan berarti dia dolim kepada anak Anda, dia dolim kepada anaknya sendiri. Padahal itu juga belum tentu dolim. Artinya mungkin begini loh ya. Suami Anda itu karena melihat Anda itu sudah sangat telaten, layomi anak dan sebagainya. Mungkin lihat keponakannya, mungkin ibunya kurang perhatian dan sebagainya. Atau mungkin sering, bapaknya sering nggak ada. Maka di saat melihat ponakannya nangis, dia lari. Sebab kalau anaknya yang nangis, Anda yang menangani. Sebetulnya mungkin karena dia sangat percaya dengan Anda. Cuman kadang Anda menanggapi berbeda. Nggak pernah bantu saya, nggak pernah peduli. Bahkan mungkin sebaliknya, suami Anda sangat percaya dengan Anda. Dan karena Anda sangat serius mendidik anak-anaknya, merawat anaknya. Maka di saat ada keponakan yang menangis, dia lebih baik keponakannya. Karena apa? Tahu keponakannya tidak ada yang merawat. Karena keponakannya tidak punya ibu seperti Anda. Sebenarnya kan sanjungan kalau Anda paham. Cuman karena hati Anda sudah terlanjur kotor, jadi bingung. Kemudian lihat. Suami Anda ingin membantu orang tuanya. Anda bangga, tidak usah masalah, tidak usah gelisah. Yang lain tidak pada membantu, bersyukur. Suami Anda yang bisa membantu. Hidup Anda pas-pasan kurang, bagaimana bisa menjadi cukup dengan menyederhanakan cara hidup dan hilangkan tuntutan biar Anda menjadi semakin lega. Intinya suami Anda ini punya nilai yang luar biasa kebaikan kepada saudaranya, kepada ibundanya, kepada ponakannya. Sebetulnya yang demikian itu kepada anaknya justru lebih nggak mungkin darah dagingnya sendiri. Hanya mungkin perasaan Anda saja, Anda menganggap suami Anda tidak peduli dan sebagainya. Nah, adapun masalah suami Anda tiba-tiba membantu ibundanya haji dan sebagainya, mungkin ada satu janji-janji yang pernah diungkapkan di hatinya karena syukur kepada ibundanya dan sebagainya, dan khawatir ibundanya sudah keburu wafat belum sempat ini. Bisa jadi itu. Justru Anda dukung, kuatkan dong suami, jangan malah jangan bikin gelisah begitu. Malah ngediamin, itu bahaya sekali. Ngediamin suami gara-gara suaminya lebih condong apa berarti? Lebih ke mertuanya. Jangan dong. Anda harus berubah. Anda harus bangga dengan itu semuanya. Harus bangga, suami Anda baik dengan ponakan, suami Anda baik kepada mertua Anda, kepada bapak ibunya. Suami Anda ternyata lebih dipilih daripada saudara-saudaranya. Suami Anda diberi kesempatan lalu berbuat baik sementara saudaranya enggak. Anda beruntung. Baru Anda tata hati Anda setelah itu. Dengan segala kekurangannya pun dalam rangka merintis. Setelah itu apa? Kebaikan suami Anda karena orang tua, karena saudara-saudara akan mengundang keberkahan setelah hari ini. Setelah itu akan ada kemudahan keberkahan. Karena apa? Silaturahim. Tinggal Anda sabar saja anak-anak Anda. Jangan diajari anak Anda musuhi nanti suatu ketika. Sebab ini bibit penyakit Anda tidak puas ini suatu ketika bakal, kalau tidak segera dipangkas, suatu ketika menjadi bahan yang akan Anda bincangkan kepada anak, lalu berkata, kamu tidak perhatikan loh sama bapakmu nak. Kau begini. Diam-diam anak membenci ayahnya. Anda sebabnya. Naudzubillah. Tapi ujung pertanyaan Anda ingin benar, ingin baik. Insya Allah Anda menjadi wanita salehah. Wanita yang setelah ini mendukung suaminya untuk berbuat baik dengan bapak ibunya.
Tidak pernah gelisah di saat suaminya tidak ikut campur dalam memandikan anaknya, merawat anaknya. Karena anaknya adalah anak Anda. Anda semakin bangga dengan itu semuanya. Insya Allah ya. Kemudian sisi lain bagi suami, ya ingatkan suami harus betul-betul punya kesadaran ya. Tanggung jawab urusan nafkah dan sebagainya. Kita tidak tahu maksudnya yang Anda, yang istri tadi. Yang maksud Anda tidak cukup itu Anda berapa ribu sih? Kalau seandainya ketemu langsung kepada kami, saya tanya berapa sih jatah yang dikasih. Suatu ketika ada orang ngomong, suami saya memberikan kepada saya pas-pasan. Waktu saya tanya angkanya berapa? Oh segitu kok pas-pasan, Anda ini bagaimana sih? Orang lain aja 1 juta, 2 juta kadang cukup, 500 kadang cukup. Anda jutaan bilang pas-pasan, ini bagaimana Anda ini? Kadang-kadang begitu macam-macam orang. Pas-pasannya adalah karena kerakusannya Anda, karena hobi belanjanya menjadikan pas-pasan, bukan lebih lagi. Saya tidak tahu seperti apa, berapa yang diberikan suami Anda kepada Anda. Intinya bahwasanya, kalau suami nggak ngasih nafkah kepada istrinya, itu zalim. Tapi di saat seorang istri menemukan suaminya zalim, ya jangan zalim istri. Tinggal melatih hati untuk sabar dan sebagainya, mendoakan, mengingatkan suami hingga pada suatu ketika nanti akan berubah. Apalagi kezaliman suami. Kalau betul suami Anda adalah zalim, kezaliman suami berangkat dari kerinduannya untuk mengabdi kepada ibu-ibunya, kepada ibundanya, maka sesungguhnya itu yang akan mengundang keberkahan nanti. Kalau Anda sabar, tiba-tiba suatu ketika suami Anda sadar dengan Anda berkah berbakti pada ibundanya semakin baik kepada Anda dan istimewa akan menemukan kebahagiaan. Kuncinya Anda ya, jangan prasangka buruk lagi. Kenapa? Anda akan minta biar tidak prasangka buruk lagi. Hari ini Anda tidak berprasangka lagi. Kemudian yang terakhir apa? Biar nggak capek. Setelah ini Anda tidak capek dan tidak boleh capek. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.